اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadukallahumma ya Rabbana ala ni'matit taufiq wa nas'alukal hidayata ila aqwamit tariq wa nusalli wa nusallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ahli tahqiq wa ala alihi wa ashabihi adada hasanati Abi Bakrin Siddiq, amma ba'd. Yaqulullahu fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam likulli nabiyyin da'watun mustajabatun fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu fakhtaba'tu da'wati syafa'atan liyaumil qiyamah. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh. Yang sama-sama kita hormati pimpinan Majelis Ta'lim Taqwalillah Al-Mukarram Bapak Ustadz Muhammad Najian beserta Al-Mukarramah Ibu Ustazah Yani, segenap ma'asyiral ustazat, para guru-guru, Al-Mukarramah Ibu Ustazah Haja Gusina, Ustazah Haja Saliyah, Ustazah Haja Khairani, Ustazah Haja Marhani, Syarifah Aqsa Al-Qadri, dan para ustazat minta redoknya, nggak sebutin satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Tim sholawat yang dipimpin Ustazah Zubaidah, ya minta maaf juga nggak disebutin ini ya. Para ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah majelis maulid yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari yang barokah ini, Allah masih memberikan kita nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa duduk berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia. Mudah-mudahan yang hadir dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diluaskan rizkinya, dimatikan kita semua dalam keadaan husnul khotimah, dikumpulkan bersama Rasulullah di sorga. Amin ya Rabbal. Salawat beserta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Terima kasih kepada pembawa acara. Siapa tadi pembawa acara? Di sana ya. Siapa tuh? Ananda Husna yang memberikan saya waktu nyelak sebentar Ibu-ibu. Hari ini sama-sama kita peringati lagi. Mungkin udah yang kesekian kali. Jangan bosan juga ntar ngelihat Haji Atiko juga ntar ada lagi dia ya Bu ya. Ibu-ibu yang saya hormati, hari ini kita peringati lagi maulidnya Nabi yang agung, Khairul Anbiya, yaitu Nabi kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadir bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Adin bin Muqawim bin Nahur bin Tayrah bin Ya'rub bin Yasyub bin Nabit bin Ismail bin Ibrahim. Apal berapa biji? Lanjut lagi, masih ada 20 lagi. Sampai Nabi Adam. Ya, Ibu, silsilah ini ke atas dipelihara oleh Allah. Dari sulbun mereka terjaga. Kenapa? Di keturunan yang kesekian, kalau dari Nabi Adam 50, dari Nabi Ibrahim 30. Itu lahir manusia agung. Dipelihara, tidak ada orang tua yang berbuat fasik. Tidak ada dari perbuatan zina.
Semua terjaga ibu-ibu. Sampai Nabi Adam alaihi salam. Nah Nabi kita tuh tadi saya bacain. Itu sampai ke 30 tuh sampai Nabi Ismail sampai Nabi Ibrahim. Ya, Nabi nih Bu, Nabi terakhir. Padahal Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad itu semuanya dari garis Ishak, bukan dari garis Ismail. Ya Bu ya, dari garis siapa? Ishak. Ishak bin Ibrahim, Ismail bin Ibrahim. Tapi dari Ishak lahir Yakub, Yakub lahir Yusuf, kayak gitu ya. Dan terus cikal bakal nabi-nabi yang semua Musa, Daud, Sulaiman, semuanya tuh dari garis Ishak. Termasuk Yahudi, Israel, semuanya dari garis Ishak. Ibu, jadi mereka baca kitabnya. Di kitab Taurat dibaca, di kitab Zabur dibaca, di kitab Injil dibaca, disebutin nih ciri-ciri nabi terakhir. Ya Bu, wah mereka udah ngarep banget Bu. Wah ciri-cirinya begini, cirinya begini, cirinya begini, ada di sholawatnya nih. Ya barqasyami ijli zalami baligh salami ila Muhammad Nabi Usyamah lahu alama Nabi lahu alama haitsul ghamama tuzillu Ahmad haitsul ghamama. Nggak pada dibaca itu ya? Udah nggak dibaca lagi ya? Padahal saya demen banget itu Bu. Tadi baca? Saya demen Bu, saya demen dah pokoknya. Dari kecil, bibi saya tuh murid langsung Sayyidah Ahmad. Namanya aja Siti Rohmah. Ya ibu-ibu, jadi kalau lagi terawih tuh dari saya kecil, kalau terawih kan ada jedanya tuh, bacanya baca itu. Jadi saya demen dari kecil. Ya barqasyami, wahai petir yang membelah, ijliz zolami, yang membelah kegelapan negeri Syam. Baligh salami, sampaikan salamku ila Muhammad, kepada Muhammad. Siapa Muhammad? Nabi Yusyamah lahu alamah. Nabi yang punya ciri-ciri. Apa ciri-cirinya? Syamah, ada Nabi itu punya bulu kenabian di antara dua pundaknya. Itu cirinya itu. Lahu alamah haitsul ghamamah tuzillu Ahmad. Selain ada bulu kenabiannya, Nabi juga cirinya kalau kemana Nabi jalan selalu ada awan yang melindungi. Makanya Bu, itu Bahiro udah baca tuh, pendeta Bahiro. Ya, begitu dia lihat kafilah dari Hijaz datang. Hijaz itu Mekah Madinah. Loh, itu kok awan ngikutin? Ya kan dari jauh dia lihat dari gerejanya. Itu awan ngeliwatin kafilah itu. Wah, jangan-jangan yang ada di kitab saya nih sudah hadir manusianya. Wah, ibu-ibu, akhirnya Bahira saat itu kan pemimpin agama dihormati juga Ibu. Suruh mampir mereka. Saya mau menjamu makan. Ya ibu-ibu, Abu Thalib bersama kapilahnya. Disuruh mampir, nanti malam makan di ruangan saya. Karena dia pengen lihat, pengen temuin tuh anak kecil tuh. Gak tahu saat itu anak kecil atau siapa. Saat itu pokoknya disuruh mampir aja. Sampai akhirnya ibu-ibu, udah mampir malam, kata Abu Thalib, kata pamannya Nabi, Muhammad di sini aja ya, ini urusan orang gede. Kamu di sini aja anak kecil. Iya paman, gak apa-apa. Begitu udah makan, lah Bahiro kan liatin awannya mana dia ini. Ya, kok nggak ada awan? Tadi waktu kelompok ini datang ada awan. Kata Bahiro, ada yang kalian tinggalkan ya di sini. Ada yang kalian tinggalkan? Enggak wahai pendeta, enggak, kami enggak ninggal. Enggak, pasti yang ditinggalkan. Ada tapi anak kecil, bocah katanya. Siapa dia? Anak saya. Anak kamu? Gak mungkin katanya. Coba panggil ke sini anaknya. Dipanggil. Siapa ini anak kamu? Karena dulu biar kata ponakan dibilangnya anak gitu Bu ya. Karena udah dijelasin di dalam kitab mereka. Nabi yang terakhir itu lahirnya yatiman. Yatim gak punya anak. Gak mungkin ya anak dia. Kamu jujur, ini pasti bukan anak kamu. Iya, ini anak ponakan, udah yatim. Dari lahir udah yatim. Oh gitu. Diliatin. Sini boleh aku lihat.
Oh iya benar, ada tanda kenabian. Dilihat awannya, oh iya benar. Tuh Muhammad 12 tahun ibu-bu ikut berdagang ke negeri Syam. Sampai di jalan dicegat pendeta Bahira. Terus apa? Kata pendeta Bahira apa? Balik lagi. Lagi ditungguin ya anak sama orang-orang Yahudi. Ya, kenapa begitu? Ini lagi ditungguin. Mereka kecewa. Orang Yahudi pada kecewa ibu-bu. Kenapa? Karena yang datang, yang mereka tunggu-tunggu. Masya Allah ibu-bu. Kan mereka bu kenal Nabi Muhammad kayak kenal anaknya sendiri. Ya bu ya. Kita kan kenal banget bu sama anak kita. Ya no dari jauh anak gua kalau ngelihat palanya nengleng begini katanya. Udah gak salah tuh anak kita udah. Ya paling kenal anak kita tuh. Kita tuh anak kita bohong kita tahu bu. Kita tahu kadang dia dilebay-lebayin. Oh. Makanya orang Yahudi itu ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi Muhammad seperti kenal anaknya sendiri. Tapi falamma ja'ahum ma'arafu kafarubih. Setelah nabinya datang mereka dustai itu bu. Kenapa? Karena yang datang ibu nabi yang datang terakhir dari garis Ismail, bukan dari garis Ishak. Padahal babanya sama babanya baba Ibrahim. Ada di sini satu baba lain mak. Ada nggak ini? Gue pengen sentil sekarang emang. Ya, lihat nih. Yahudi, Israel kagak demen nama Nabi Muhammad karena lain mak, lain biang. Ya bu ya, mereka nggak akui itu. Nggak mau mereka mengakui Nabi terakhir karena bukan dari terah mereka. Ya, ibu, nih makanya kalau sekarang ada satu baba lain biang pada berantem kayak siapa? Kayak Yahudi, kayak siapa? Kayak Israel noh. Ya, masih satu bapak. Nih, ya makanya keukurannya keimanan. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyasil rahimahu. Siapa orang beriman kepada Allah dan hari akhir, sambung tali silaturahimnya. Yang nyambung tali silaturahim tuh yang anak baba doang, anak emak, anak baba, anak emak doang. Ya, semuanya saudara kita. Ya bu ya, bu. Ini pada diem semua nih, pada akur nggak ini? Insya Allah. Kalau arisan keluarga dateng gak ini? Ada yang ngambek udah setahun kagak datang. Setahun kagak datang bu, pakai ngambek. Gua nggak ikutan dulu dah. Gua enek ngeliat mukanya. Ada yang begitu? Nih kalau ada masih yang begini tidak beriman kepada Allah. Nabi suruh sambung tali silaturahim. Ya ibu-ibu jangan perkara karena lain nasab. Bukan nasab, masih nasabnya binnya sama bu. Kita kalau satu bapak bu, saudara kita yang anak bapak kita yang dari Maono masih bisa jadi wali nikah kita. Boleh tuh, kita nggak punya saudara laki, bapak udah dia jadi wali nikah, boleh. Kali aja janda ada yang mau nikah lagi di sini. Ya, tapi kalau yang satu emak enggak, emang suka begitu sih. Malahan yang satu bapak kagak pada akur, satu perut pada akur ya. Padahal yang lebih kuat tuh satu bapak. Ya, binnya sama-sama. Babak entong. Ya bu ya. Tapi kalau yang satu emak, yang satu bin entong, yang satu bin emprit. Iya, jadi makanya nggak boleh jadi wali nikah, lain binnya. Tapi biasanya satu perut pada akur ya bu. Padahal kudu akur semuanya. Biarin, kita tuh seneng kalau lihat saudara kita seneng tuh kita seneng bu. Ya, iya. Saudara, bu, orang lain lihat saudara, padahal jauh banget saudara bu, jauh banget. Apa mesti beloknya berkali-kali, tapi ada orang hebat, orang pada ngaku-ngaku. Masa kita sendiri yang emang nasabnya sama, ya Allah, itu udah arisan keluarga kagak datang udah 3 tahun. Ya bu ya, ibu-ibu yang saya hormati, sekarang namanya arisan keluarga, senang namanya pertemuan keluarga, namanya apalah itu, tapi itu namanya silaturahim. Itu yang disuruh dalam Quran, itu yang diperintahkan dalam hadis Nabi kita. Nanti di hari kiamat itu kan kita berdumpelan ibu. Ya,
Betis satu nempel dengan betis yang lain. Kan dari dunia minta mulu. Ya tawab tub alaina, ya tawab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur. Wahai Sang Maha Pemberi taubat, tub alaina, terima taubat kami, warhamna, saing kami, wanzur ilaina, perhatikan kami dong, lihat kami dong. Nih saya lihat sini aja, saya cari misalkan saudara saya susah nyarinya bu. Hari kiamat minta Allah lihat kita, di mana betis satu nempel dengan betis lainnya. Bu, Allah mau mandang kita kecuali dua golongan ini. Itnani la yanzurullahu ilaihima yaumal qiyamah. Dua golongan Allah kagak mau lihat dia di hari kiamat. Siapa yang pertama? Qati'ar rahim, orang yang mutusin tali silaturahim. Oh ya bu ya. Siapa yang mutusin tali silaturahim? Tuh yang udah 2 tahun kagak datang-datang. 2 tahun kagak negor-negor sama saudaranya. Pergi pengajian mana aja nyampe bu. Apalagi sama yang namanya reoni. Bu ilallah. Reoni tuh. Reoni itu suka disalahartikan. Reoni pakai nama silaturahim. Suami udah kagak ngasih, anak kagak ngasih. Ya bu, anak lagi sakit soalnya. Pak, mama mutusin tali silaturahim nih. Kalau nggak datang, ya ibu-ibu, justru yang arisan keluarga kemarin 2 bulan kagak datang dia cuek aja. Orang suka salah artiin. Kalau reuni itu nggak datang, ibu nggak dosa bu, nggak dosa. Bukan saudara boleh kawin, ya bu ya, boleh nikah kita. Lagian reuni suka ada oleh-olehnya, tahu oleh-olehnya? Apa oleh-olehnya? CL, apaan itu ya? Cinta lama belum kelar. Ya, ibu-ibu. Apalagi kalau udah jadi bini sama laki, udah jadi suami istri, kita tuh kalau ngelihat suami ini dihiasi nih. Mata kita tuh setan suka menghiasi nih, apalagi yang masih muda-muda. Kalau ngelihat suami kadang jelek banget. Ya bu ya, kemarin Pak RW bagi seragam buat acara pentas panggung, dikasih batik ya. Kayaknya romannya tuh tetangga kita Pak Hadi, cakep banget, pantas banget tuh dia ya. Pak Irwan bagus banget. Begitu lihat laki kita, buluk banget Pak, lu jelek banget. Kadang begitu bu, setan hiasi. Laki udah salah aja, ngomong apa salah. Ya bu, pakai apa aja jelek. Ketemu mantan kinclong amat. Allahu Akbar, mana baru jadi duda lagi. Ya Allah bu, tuh datang reuni, ya Allah. Emang lagi gedek banget sama yang di rumah. Ya bu, tuh setan demen banget tuh, demen banget setan masuk nyusup ke situ. Ya, emang ada di grup nama kita. Ya, ntar pulang tinggal, hai apa kabar? Yeah. Mulain tuh. Nah inget nih ntar kalau udah mulai ada yang hai apa kabar. Ya ibu-ibu yang saya hormati, ini kagak bener. Jangankan perkumpulan reuni SMP, SMA, anak pesantren reuninya sama oleh-olehnya. Sama, CLBK, lagi selingkuh, bercerai, kawin lagi, sama itu semua. TTM, agak ada TTM, teman tapi mesra. Dosa ibu-ibu, ya pakai apa? Ya kalau nggak penting-penting amat jangan, nggak usah. Suami saya tuh kagak boleh mulu saya kalau datang, kecuali turu-turu perempuan. Ya ibu-ibu, kenapa? Ya itu setan menghiasi nanti hati, mata dihiasi kita. Ya, ini terus terang bu, kata suami saya nih, emang kalau istri jangan apa? Jangan suka ngumpul, sering-sering ngumpul sama temen. Apalagi reuni begitu, dia sendirian datang aja, baliknya oleh-olehnya banyak banget. Ya dia datang yang dimarahin laki. Tuh Pak, wah enak banget si Rita mah, Allah suaminya baik banget Pak. Oh, emang kayak lu tuh ya gitu. Udah bandingin dah ibu-ibu. Emang kayak lu boro-boro gue dikasih bunga bangke kali gitu ya.
dibandingin. Tuh ada lagi dah kata suami, ada lagi dah, ada lagi, apaan lagi, apaan lagi. Apaan aja dicari. Ya ibu-ibu, udah. Kenapa? Mata jadi bisa membanding-bandingkan melulu. Jangan, stop banding-bandingin. Jangan, laki kita nggak mau bu dibandingin. Kita aja nggak mau kan? Bukan kesel nggak? Mah, kalau masak sayur asem kayak Po Ono dong. Lu minta masakin aja sama dia, gitu ibu-ibu jawabnya. Marah, baru dibilang begitu. Mintanya baik-baik ibu-ibu. Tapi kalau kita bandingin dia bisa banget. Kita dibandingin kagak mau. Ya, jadi kata guru-guru, kata ulama-ulama, kalau kita berumah tangga, satu yang dihindari, stop membanding-bandingkan. Udah, jangan pakai dibanding-bandingin. Udah terima aja dia yang ngoroknya begitu. Yang kalau naruh anduk di mana aja. Di atas kasur selama-lamanya udah 20 tahun nikah juga. Masih aja tuh laki naruh anduk di atas kasur. Udah bu, mau tuker tambah kagak ada yang mau juga. Ya udah, berarti kita tinggal apa? Tinggal mindahin tuh anduk. Emang berantem lulu. Ntar makanya maulid di Asa-Ada bu, ada Dr. Aisyah Dahlan. Ntar ada Dr. Aisyah Dahlan tanggal 10 Desember, pakarnya nih. Biar diomelin nih istri-istri sama suami. Ya, ntar di Masjid Aten ya, saya undang ibu-ibu semua ya, tanggal 10 Desember Rabu kedua. Ya, penceramahnya beliau aja. Ya, ibu-ibu. Ya, jadi apa? Nah, ya jangan, udah kalau laki kita nggak kasih reoni, nggak usah pakai datang. Ya bu, nggak dosa, malahan ngelawan sama suami malah dosa. Ya, yang disuruh apa? No, sama empo, sama ade, biar kata satu emak satu bapak, atau yang satu bapaknya aja, satu emaknya aja bu. Biar apa? Biar pada akur, ya bu ya. Biar akur, yang ade hormat sama kakak, yang empo abang sayang sama ade, ya bu ya. Iya, biarin ngalah-ngalah dikit nggak apa-apa. Ya, memaafkan. Bu, maafin. Emang kesalahan saudara kita apa sih? Jangan nginget sekarang. Ingat zaman dulu masih kita kecil. Coba bu, masih kecil yang nyebokin kita tuh pasti empok kita yang nomor satu. Ya Allah, empok kita tadinya mau dibeliin apaan tuh bu? Nggak jadi gara-gara mau beliin mainan buat kita. Ya, udah gedean dikit empok kita bisa ke pasar. No, beliin adek lu baju sono lu urusin deh. Ingat gitunya. Ingat gitunya, jangan ingat sekarang. Jadi hati kita, ya hati kita itu saling sayang, menyayangi. Harus apa? Dipupuk. Jadi saya ingetin, kalau lagi ada konflik keluarga, jangan didiamkan berlarut-larut. Buru-buru nih, ada konflik keluarga nih, seminggu telepon. Nah, sekarang udah pada punya grup. Ya bu ya, ayo besok kita kumpul, jangan ada yang bawa anak. Iya. Kalau keluarga saya, jangan ada yang bawa anak, jangan ada yang bawa cucu, belum ada yang punya cucu. Jangan ada yang bawa cucu, kalau ada laki jangan bawa laki. Ya bu, saya pribadi kalau ada masalah sama suami, jangan, ya, sama keluarga ya, sama kakak, sama adik kita, jangan cerita ke pasangan kita. Kita udah baik, dia masih kesel. Ya bu, iya kita kan sayang namanya saudara kita. Ntar kita udah baik-baikan, dia diceritain kita kemarin, dia masih panas, dia ikut-ikutan kesel, dia nggak usah ikutan. Jangan ceritakan dia dalam kekesalan kita sama keluarga kita sendiri. Ntar dia jadi benci sama adik kita, dia jadi benci sama kampang kita. Jangan, udah itu konsumsi kita aja. Paling ntar seminggu, ayo kita rapat. Ayo gimana ini? Selesain biar bener. Jangan didiamkan berlarut-larut. Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, hati beku ibu-ibu. Udah saudara, udah kagak kayak saudara udah kalau begitu. Betul? Ya bu ya, udah ayo siapa, ada yang turun, emosinya ada yang turun, ada yang ngalah, jangan sama-sama keras, biarin kita ngalah, biarin apa empok biar ngalahan dikit. Ya kenapa sih nggak bikin kita jadi hina, udah biarin emang adik kita emang lain nono bontot, emangnya emang sayang banget, udah ya pok sama nomor 2, kita jalan yuk, bawa sembako dah, datengin adik kita, ya udah ponakan jangan diikut sertakan masalah keluarga. Jangan ikut-ikutan benci. Anak-anak kita nggak tahu ibu-ibu. Biar sayang tetap mau bagi apa. Ponakan juga begitu. Kalau emaknya lagi ada masalah sama uak sama siapa, jangan ikut-ikutan. Kamu harus tetap takzim kepada bibimu. Kepada
pamanmu. Ya Bu ya, ini namanya silaturahim yang masih ada ikatan darah. Ya ibu-ibu yang saya hormati, mau gak dipandang Allah nanti di hari kiamat? Mau begitu? Nah, jadi sambung silman kotok aka. Sambung, maafin. Saudara kita jahatnya apa sih? Duit. Jahatnya apa sih? Ibu pernah diceburin ke sumur gak? Nggak pernah. Nabi Yusuf pernah sama saudaranya diceburin ke sumur. Ya, ibu pernah masuk penjara nggak sama saudara? Dipenjarain pernah nggak? Kagak. Nabi Yusuf masuk penjara gara-gara saudaranya. Ya Bu, kurang apa lagi? Ayo bandingkan dengan ikhwatu Yusuf. Kejahatan artinya sifat yang dimiliki saudara kita tuh yang kita bilang nggak baik. Bandingkan itu. Tapi apa yang dilakukan Nabi Yusuf? Memaafkan? Nabi Yusuf maafin nggak? Maafin. Makanya Allah ceritain di surat Yusuf itu, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami akan ceritakan kepada kalian cerita yang paling bagus, cerita yang paling baik. Nih buat pelajaran buat kita. Sejahat-jahatnya saudaramu begitu. Lihat Bu, pokoknya kalau memang dia rakus dia apa? Orang rakus kagak ada yang kaya. Man baghakullu fatakullu. Siapa pengen semuanya hilang udah semuanya. Nah lihat Nabi Yusuf kan begitu saudaranya ya. Dulu Nabi Yusuf dimusnahkan ya. Tiba-tiba mereka datang mengemis. Dimaafin? Dimaafin. Diajak masuk ke dalam istana. Udah gak ada apa-apa. Begitulah harusnya kita bersikap. Ya Bu ya. Seperti Nabi kita Muhammad SAW. In udhiya ya'fu wa la yu'akib. Wa in khusima yasmut wa la yujawib. Itulah akhlak Rasulullah SAW. Ayo ibu-ibu udah satu saya aja itu aja. Silaturahim ya kita pererat. Ingat silaturahim ama keluarga bukan ama mantan. Bukan, itu bukan silaturahim ya Bu ya. Itu bukan silaturahim namanya. Ya udah mari kita baca suratul Fatihah. Kita doakan almarhumah Ustazah Hajah Munajah dengan Mamanda. Beliau seorang guru dan murid yang amat sangat dekat ibu-ibu. Ustazah Munajah. Beliau akhlaknya begitu mulia ya. Mudah-mudahan mereka berdua sudah berada di Raudhah min Riyadil Jannah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Ustadz Najian beserta keluarga selalu diberikan keberkahan oleh Allah. Ya, diberkahkan ilmunya, diberikan anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa likulli niyatin solehah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan dan kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.